Oke, dalam posisi ini bagaimana selanjutnya untuk kita membuat ini online. Ini coba kalau kita lihat kayak apa dia ya di sini. Nah, kalau sudah ada tulisan index of terus ini seperti ada file-file gini, file manager begini ya, berarti ini sudah aktif teman-teman. Tapi kalau misalkan wearingsadara.com masih tulisannya error ataupun website tidak temui, itu artinya dia belum aktif kayak tadi itu kan, nggak aktif gitu, belum aktif tuh. Nah kalau ini sudah aktif nih, sini sudah kita bisa instalkan engine untuk membuat toko online gitu loh. Nah untuk membuat toko online, dari sini kita masuk lagi ke cPanel kita. Ini masuk ke menu utama ya. Maksudnya pojok kiri ya, pojok kiri atas ini, terus masuk ke menu utama, kita instalkan engine untuk toko online, yaitu WordPress. Ini ya, softwarenya kita masukkan dulu softwarenya. Kita install lah ininya apa? WordPress-nya. Nah, WordPress ini adalah engine untuk platform sebenarnya disebutnya platform Web 2.0 gitu ya. Nah, tapi sudah sangat berkembang sehingga bisa diinstalkan toko online di sini. Nah, bisa langsung install now gitu. Nah, ini versinya, versi websitenya yang paling atas nih. Ini kan sudah WordPress ya. WordPress yang atas nih. Nah, kemudian ini versinya ya kita versi yang paling baru gitu ya. Nah, choose installation URL, kita mau masukkan kemana? Kita pasang aja HTTP. Nanti kita bisa ubah jadi HTTPS. Nah ini boleh ada triple W, bisa juga enggak gitu loh. Nah, enggak banyak pengaruh lah. Tapi kalau misalkan website yang seperti Google ataupun Facebook, biasanya kan di depannya ada triple W begini. Kali ini bolehlah kita pasang dengan triple W ya. wearingsadara.com. In directory kosongkan. Nah, jadi kalau misalkan kita masukkan directory sini, misalnya blog gitu ya, misalnya ini contoh blog, ya nanti WordPress-nya akan terinstall di blog gitu. Kita nggak usah kosongkan, harus dikosongkan supaya kita masuk ke root domain gitu, akarnya. Namanya apa? Kita install aja dia. Kita pastekan aja tadi merek anunya ya, merek website dia. Coba kita kasih tulisan besar di sini. Ya, sedikit bagus lah. Kita lihat dia punya tag-nya apa ini. Nggak ada kebetulan. Wearingsadara aja gitu ya. Oke, kita 2 kali aja kasih dia tulisan yang sama. Ini kan nanti bisa diubah-ubah. Kita akan belajar untuk itu. Oke. Kemudian admin username kita ganti aja dengan itu. Wearingsadara tadi ya. Ini kecilin aja biar nanti waktu ngetiknya enak. Passwordnya ya terserah ya, kita bisa tulis password apapun. Nah, kita install mau sebagai apa, dalam bahasa Indonesia ya boleh, bahasa Inggris ya boleh, supaya gampang dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya sih saya biasa pakai bahasa Inggris ya, tapi mungkin kalau belajar boleh lah pakai bahasa Indonesia. Ini boleh kita pencet untuk plugin gitu ya. Masukkan plugin untuk supaya untuk mengamankan password, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Kita lihat advanced action. Ini database-nya, nama database-nya coba saya ganti aja lah supaya saya gampang ingatnya gitu. Auto upgrade ya boleh, kita auto upgrade pluginnya, auto upgrade themes-nya. Oke, untuk install themes lewatin aja dulu, nanti kita akan install sendiri apa yang kita butuhkan. Nah sekarang proses kita install. Nah, tunggu, dia sedang bekerja. Oke, sudah selesai. Dia sudah masuk ke dalam websitenya. Kalau mau lihat websitenya kayak apa nih, yang atasnya kita klik kanan ini. Saya besarkan supaya kelihatan. Ini bisa diklik kanan, kita lihat boleh kayak apa. Nih, kan ini masih awal banget ini. Seperti ini, nanti nggak kayak gini, kita akan ubah dan percantik dia gitu. Ya, kalau mau lihat kalau mau masuk ke dalam adminnya ini, ingat ini websitenya apa,
garis miring wp minus admin gitu ya. Ini diingat ini. Nah ini kalau mau gampang ya diklik kanan aja. Masuklah kepada itunya tadi, Wearing Sadara. Nah oke, sampai di sini teman-teman sudah masuk ke dalam WP adminnya gitu ya. Kenapa ini otomatis masuk? Karena tadi kita telah menyimpan passwordnya gitu. Jadi udah langsung masuk ke dalam back office lah istilahnya tuh. Dashboard. Nah, dashboard. Gitu teman-teman. Nah, sampai di titik sini sudah siap kita pakai untuk membuat sebuah website. Nah, contoh website yang akan kita buat tentu aja toko online ya. Kita akan masukkan tools-tools yang akan kita perlukan di dalam website itu. Langkah yang pertama adalah kita menginstal engine untuk bisa menjadikannya sebuah toko online gitu. Apa yang kita pakai? Kita memasang plugin gitu. Tapi kita lihat dulu kalau default plugin yang terpasang itu apa sih gitu. Nah, kita lihat ini ada Hello Dolly, ini kurang penting ya. Ini kita hapus aja sebab ini untuk orang-orang developer itu sebagai contoh mungkin buat mereka. Nah, Kismet ini nanti kita aktifkan setelah kita install beberapa engine gitu. Ini kita masukkan plugin ya. Ini yang penting teman-teman, masukin plugin yang berkaitan dengan toko online. Apa yang akan kita masukkan? Plugin ini klik tambah baru. Nah, klik di sini WooCommerce gitu ya. WooCommerce ini plugin yang paling powerful untuk membuat toko online gitu teman-teman. Nah, kita install. Jadi dia akan memasang engine untuk atau mesin gitu ya di dalam website yang barusan kita buat tadi itu dalam toko online kita, yaitu dalam hal ini adalah namanya Wearing Sadara kan gitu. Butuh waktu memang. Kalau teman-teman lihat Automatic ini adalah perusahaan yang membuat WordPress ini gitu teman-teman. Jadi sama perusahaannya dengan WordPress dan dia selalu update gitu ya. Nah, sampai di posisi ini aktifkan ya. Dia sudah terinstall, kemudian kita aktifkan. Dia akan aktif teman-teman. Nah, buat toko online Anda dan jalankan dengan lebih cepat melalui pengalaman penyimpanan kami yang baru dan telah ditingkatkan. Ya, ini ucapan selamat datang. Dan sampai di sini dia minta alamat gitu ya. Nanti diganti. Oke. Tadi kita continue. Dia minta kita mau berpartisipasi nggak usah dah, kita continue aja. Nah, sekarang dia tanya nih, industri apa yang toko online ini akan beroperasi. Kemudian ini kan fashion ya. Ini kan fashion kan. Jadi kita masuk ke fashion deh. Mode pakaian, aksesori gitu ya. Continue. Ya, dia jualan produk fisik nih ya, kan produk fisik nih. Nah, bukan produk unduhan gitu. Nah, ini boleh beli atau enggak, tapi kan kita sudah ada hosting dan apa ya. Ini paket-paket yang di dalam ini WooCommerce. Nanti saja kalau mau beli apa-apa. Dia jual kan produk fisik gitu ya. Ini produk-produk yang kaitannya dengan billing gitu loh. Continue aja. Berapa banyak produk yang akan di display? Ya mungkin ini deh, coba 100 sampai 1000 gitu ya kira-kira lah. Mau jual di mana? Ya kita jual di Indonesia aja kan. Country currently selling elsewhere. Ya ini deh. Yes, in person physical store and or event. Nah ini di physical. Dia minta, dia tanya revenue kita berapa. Ya mungkin kita karena baru mulai, ini aja kita 40 juta ya gitu ya kira-kira nih. Dia sarankan kita mau nggak masang iklan di Facebook, nggak kita mau langganan di MailChimp nggak gitu lah. Intinya ini sebuah plugin lah.
Tapi kita nggak usah aktifkan aja biar nanti nggak penuh disketnya. Kalau nggak butuh ya jangan dipakai kan gitu. Kita continue. Nah, sampailah kita harus memilih tema. Tema untuk WooCommerce ya yang biasanya dipakai itu, yang paling gampang itu adalah tema storefront nih. Gratis teman-teman. Ini yang paling bagus ini. Gratis maksudnya. Kalau yang lain kan bisa dibeli atau berbayar gitu ya. Tapi toko online yang bisa kita dapatkan mudah gratis ya ini, storefront ini. Ini juga kompatibel dengan WooCommerce tadi karena WooCommerce yang membuatnya gitu. Jadi bukan perusahaan lain. Kita pilih dia yang storefront ya. Pilih yang storefront. Storefront ini memang untuk toko online. Saya juga pakai ini, yang storefront ini. Tuh dia bilang sudah diinstal dan sudah aktif di website Anda. Oke, sampai di sini. Ini dia tawarkan apa ini? Mau aktifkan Jetpack nggak yang tadi kan? Jetpack tuh untuk salah satunya untuk menghitung statistik. Kita aktifkan saja. Dia akan menghubungkan website kita yang tadi barusan kita beli itu, toko online kita itu, dengan fasilitas Jetpack gitu untuk menghitung grafik ataupun kunjungan ataupun traffic gitu loh. Sangat berguna. Saya juga sangat tergantung data banyak dari Jetpack ini. Jetpack ini dia promosikan bisa manajemen toko juga. Kalau teman-teman lihat di pojok kiri ini ada Not Secure. Ini nanti bisa di-secure dengan cara kita membeli fasilitas HSSL gitu. Nah ini, dia bilang bikin akun Jetpack. Tapi saya sudah punya gitu ya. Saya sudah punya akun ini. Saya sudah punya ini. Kalau mau kalau mau bikin akun, bisa lah di WordPress gitu ya. Ini masuk ke akun wordpress.com Anda. Jadi nanti di wordpress.com ini kan wordpress.com nih, kamu bikin dulu akun di sini gitu supaya bisa daftar. Nah, jadi daftar dulu gitulah di situ. Nah, kebetulan aku nama yang di situ adalah Abdurrahim ini, Abdurrahim@gmail ini. Ini aku punya akunku didaftarkan atas nama abdurrahim@gmail.com di wordpress.com. Jadi teman-teman daftar dulu di wordpress.com, sama lah seperti daftar di tadi kan di jagoan hosting pertama tadi kan. Lanjutkan. Oke, dia sudah berkaitan dan dia minta kata sandi sudah otomatis masuk karena sudah saya rekam kata sandinya. Kita login. Nah, dia bilang akan mengkoneksikan toko online kita dengan saya punya akun Jetpack gitu. Nah, ini kan huruf J, Jetpack, dan WooCommerce-nya akan berkaitan. Dia akan terkoneksi. Oke, setuju. Nah, sekarang sudah berkaitan, kita dikembalikannya kepada dashboard. Dia bilang kita sudah siap dan kita continue. Ini adalah dashboard untuk WooCommerce, teman-teman. Tadinya kan belum ada nih WooCommerce-nya nih, sekarang udah ada nih. Dan satu-satu kita akan isi ini ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Coba kita cek seperti apa websitenya. Ini kan kunjungi situs nih. Kita klik kanan, kita lihat ini situsnya kayak gini. Nah ini sudah terinstall themes yang baru. Kalau sebelumnya kan nggak kayak gini ya. Ini nanti kita semua akan ubah ini, teman-teman, supaya ngelihatnya enak gitu. Nah, sampai di titik sini kita akan mulai praktek membuat website toko online, mempercantiknya dan mengisi produk dan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran dashboard dari WordPress engine ini. Nah, yang telah kita lakukan tadi itu sebetulnya adalah kita menginstal themes dan plugins. Nah, tampilan ini kan themesnya ini nih. Nah, saya tunjukkan. Pertama kan themesnya tadi ini nih, 2020 nih. Tapi kita telah ganti, telah aktif storefront gitu loh. Terus tampilannya udah diubah tadi kan, plugins. Kita lihat apa yang kita kerjakan tadi kan sebenarnya menginstal plugins.
Itu Jetpack-nya udah aktif, WooCommerce-nya udah aktif, WooCommerce Service-nya udah aktif, tinggal Akismet anti spam kita aktifkan gitu. Anti spam ya, kalau website baru biasanya kan nggak di spam orang, tapi kalau sudah terkenal ya akan di spam oleh orang. Nah, saya sudah ada akun Jetpack, nanti teman daftar aja seperti mendaftar seperti tadi itu, umumnya mendaftar di website lah, jetpack.com gitu kan. Masukkan emailnya, terus dikoneksikan, di cek emailnya, kemudian dikaitkan gitu ya. Nah, ini saya konekkan ke Jetpack. Jetpack ini untuk melihat ini apa itu? Statistik, dan dengan Akismet ini kita akan diprotek dari spam. Dari titik sini dia telah laporan bahwa Akismet kita telah aktif gitu ya. Bisa kita lihat di plugin ini. Coba kita lihat ya, plugin yang terpasang udah aktif belum dia. Kita lihat, nah sudah aktif teman-teman. Ini sudah aktif, sudah biru nih. Semuanya udah biru nih. Nah gitu kira-kira. Oke teman-teman, sampai di sini dulu proses instalasi plugin dan themes. Kita akan merubah tema dan menginstalkan produk-produk untuk di dalam WordPress dan WooCommerce-nya sehingga jadi toko online-nya. Nah gitu teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ke video berikutnya.